Hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan yang mengajar membawa kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Ada satu lagu yang sangat memberkati. Sebenarnya ini lagu sudah cukup lama ya, sejak saya awal-awal bertobat. Berarti sudah 20 tahun lebih, saudara. Tetapi kemarin lagu ini muncul kembali, dan ketika saya mendengar dan saya menyanyikan, saya menangkap kehendak Tuhan, dan saya mendapatkan tema khotbah yang saya akan sampaikan hari ini. Kita nyanyikan terlebih dahulu. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Nyanyikan bersama, saudara. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. According to your word, O Lord, be it unto me. According to your word, O Lord, be it unto me. Hidup seturut kehendak Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini secara kebetulan. Saya boleh katakan bahwa setiap kita yang hadir pagi hari ini di tempat ini, kita boleh ada, kita boleh beribadah, kita boleh melayani Tuhan. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, keberadaanku di dunia ini karena kebetulan, karena kecelakaan. Tetapi hari ini saya mau tegaskan, bukan kebetulan, bukan kecelakaan, tetapi kehidupan saudara dan saya, kita ada karena kehendak Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi. Ketika kita ada di bumi ini karena kehendak Tuhan, maka seharusnya kita pun hidup untuk kehendak Tuhan. Saya akan ulangi sekali lagi. Jika kita ada di bumi ini karena kehendak Tuhan, maka seharusnya kita hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku.
Kalau tidak untuk menggenapi kehendak Tuhan, saya mau katakan bahwa kita gagal, saudaraku. Sadarkah kita akan hal ini? Ya. Sadarkah kita bahwa kalau kita ada di bumi ini karena kehendak Tuhan, dan kita harus hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan? Saudara, banyak orang gagal memahami hal ini, saudara. Karena itu mereka hidup sia-sia, tanpa makna. Dosa membuat manusia itu kehilangan kehendak Allah dalam kehidupannya. Tetapi kabar baik bagi kita semua, karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia sudah mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita, saudara. Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Dia mencurahkan darahnya bagi kita. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 19, kita akan lihat bersama-sama. Kalau Anda bisa melihat dengan jelas, boleh membaca dengan suara yang terdengar mengikuti saya. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, garis bawah ini, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini berkata kita ditebus dari apa, saudara? Sekali lagi, lebih keras semuanya. Ditebus dari apa? Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Saudara, saya mau tekankan ini. Cara hidup yang sia-sia itu apa? Yaitu hidup yang cuman sekedar hidup, tidak tahu untuk apa kita hidup. Itu hidup yang sia-sia. Siapa di tempat ini yang mau berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup sia-sia? Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, jangan hidup sia-sia, hidup yang cuma sekedar hidup, tetapi kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Seorang bernama Miles Monroe, dia berkata demikian, tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian. Meskipun banyak orang itu takut dengan kematian, tapi bukan itu. Tetapi tragedi terbesar dalam hidup ini adalah ketika seseorang itu punya hidup tetapi tanpa tujuan. Bukan kematian, tetapi kehidupan yang tanpa tujuan. Renungkan sejenak akan hal ini, saudara. Apakah hidupmu adalah hidup dengan tujuan Tuhan, destiny ilahi dalam kehidupanmu? Kalau tidak, sia-sia. Karena itu firman Tuhan akan mengajar kita pagi hari ini, supaya kita hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ketika kita belum di dalam Tuhan, kita jauh dari kehendak Tuhan. Kita kehilangan kehendak Tuhan. Kita meleset dari kehendak Tuhan. Karena itu dari akar kata hamartia, dosa itu berarti, hamartia itu berarti meleset dari sasaran yang Tuhan tentukan. Saudara, Tuhan benci dosa. Yang setuju katakan amin. Tetapi ada hal lain yang Tuhan benci selain dosa, yaitu hidup yang sia-sia. Coba dibaca sekali lagi tulisan di depan ini. 2, 3. Tuhan dan yaitu
Sekarang sekali lagi Anda boleh baca dan katakan kepada orang di kanan kiri kita. 2, 3. Ya, ada hal lain yang ternyata dibenci Tuhan selain dosa, yaitu hidup yang sia-sia. Karena itu Dia tebus kita dengan darahnya, supaya kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, saudaraku. Jangan hidup sia-sia yang sekedar hidup, tetapi kita tidak tahu hidup untuk apa. Saudara, ada statement yang Tuhan kasih buat Daud. Ya, Tuhan bilang gini tentang Daud. Aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Wow, kita pun rindu kan, Tuhan itu buat statement demikian atas kehidupan kita. Berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Ayat yang ke-36, sama-sama 2, 3. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Mangkat di sini itu mati, saudaraku. Tapi bahasanya mangkat, ya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mati, saudara. Seharusnya selama saudara dan saya kita hidup di dunia ini, ayo kita lakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi bilang kanan kiri gini, jangan mati dulu. Lo jangan ketawa, bilang jangan mati dulu sebelum engkau melakukan kehendak Tuhan. Orang yang berbeda bilang lagi jangan mati dulu sebelum engkau melakukan kehendak Tuhan. Sekarang bilang kepada diri kita sendiri, tangannya gini semua, tunjuk ke kita, bilang jangan mati dulu sebelum aku melakukan kehendak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang menangkap katakan amin. Kalau sampai sini Anda menangkap, sebenarnya selesai firman-Nya, saudara. Ini khotbah tersingkat, saudara. Ya. Jadi pulang dari tempat ini, ketika Anda bertemu dengan keluarga, dengan teman-teman, tadi remanya apa firman? Jangan mati dulu sebelum engkau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kalau orang mati tapi belum melakukan kehendak Tuhan, maaf, itu yang dibilang hidup sia-sia, saudaraku. Di mata Tuhan loh ya. Dia hidupnya sia-sia, dan ketika dia mati pun matinya sia-sia. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, tolong dijawab dengan cepat. Untuk apa saudara dan saya hidup? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ini akan saya ulang supaya Anda menangkap dengan baik. Bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar agama, bukan. Tetapi menghidupi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sebab itu dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan amin, saudaraku. Kita yang tadinya mati karena dosa, kita dibangkitkan oleh kuasa-Nya. Perhatikan dengan teliti ayat ini, saudaraku. Dan
Kristus mau bercahaya lewat kehidupan kita. Ya. Kristus ingin bercahaya lewat kehidupan kita. Ingin dinyatakan keluar. Kristus ada dalam kita. Dan dia ingin dinyatakan keluar lewat sikap kita, lewat perilaku kita, lewat tutur kata kita. Saudara, tangkap ini baik-baik, itulah kekristenan. Kalau Anda gagal mengerti ini, kalau Anda gagal mengerti dan tidak melakukan ini, saudara, kita belum hidup dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, Kristus menebus kita dan dia tinggal di dalam kita. Dia rindu untuk bercahaya atas hidup kita. Dia ingin dinyatakan keluar lewat kehidupan kita. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya mau tanya, karena itu, karena apa saudara? Ya karena itu. Itunya apa? Halo? Itunya ya ayat sebelumnya. Ya. Halo, konsentrasi ya. Jadi sekali lagi, sebelumnya tadi dikatakan Kristus ingin bercahaya dalam kehidupan kita. Ayat ini selanjutnya berkata karena itu. Berarti karena Kristus ingin bercahaya dalam kehidupanmu, maka perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mulai hari ini saudara, stop urusi orang lain, ya. Jangan kepoin orang lain, kepoin medsosnya, kepoin hidupnya orang. Tapi mulai hari ini kepoin diri kita sendiri. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Firman Tuhan katakan, Kekristenan itu bukan berbicara bagaimana cara kebaktian, bagaimana cara kita memuji menyembah Tuhan, tetapi kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, sebagai seorang suami, bagaimana cara hidup kita? Sebagai seorang istri, anak, sebagai orang tua, dalam rekan bisnis, bagaimana cara hidup kita? Itulah kekristenan, saudaraku. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Perhatikan sungguh-sungguh. Mulai sekarang fokusnya diri kita. Amin, saudaraku. Bukan orang lain. Bukan cuman kita tersinggung kalau orang gak sikap baik sama kita, kalau orang kecewakan kita. Saya mau kasih tahu, kalau seperti itu berarti fokusmu masih orang lain. Tapi kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, kita bertanggung jawab dengan diri kita. Tuhan, aku mau perhatikan bagaimana kehidupanku, supaya sungguh-sungguh Tuhan, Kristus bisa bercahaya dalam kehidupanku. Ayat yang ke-16 dengan suara keras, 2, 3, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata pergunakanlah itu diartikan dengan tebus waktu. Tebuslah waktumu. Mengapa saudara? Karena begitu banyak waktu kita yang terbuang selama kita hidup. Tangkap ini ya. Tangkap ini baik-baik. Banyak waktu terbuang karena kita tidak mengerjakan kehendak Tuhan, tetapi kehendak si jahat. Loh Pak, kok bisa dibilang mengerjakan kehendak si jahat? Aku orang baik Pak, aku gak pernah ngerugikan orang. Saya percaya. Tetapi dengar,
hanya ada dua hal, yaitu kehendak Allah, dan selain kehendak Allah adalah kehendak si jahat. Kalau seseorang tidak melakukan kehendak Allah, dia sedang berjalan atau melakukan kehendak si jahat. Tetapi kalau kita menggunakan waktu kita, menebus waktu kita dengan baik, kita ada dalam kehendak Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, maka si jahat akan mengambil waktu kita, saudara. Dalam beberapa saat renungkan sejenak, berapa banyak waktu yang kau gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan berapa banyak waktu yang kau biarkan diambil alih oleh si jahat. Tanpa sadar kita sedang melakukan kehendak dari si jahat. Saudara, Tuhan itu berikan kehidupan kepada kita itu dalam bentuk waktu, saudara. Ya. Banyak orang sibuk. Pertanyaan saya gini, sibuk habiskan waktu untuk siapa? Habiskan waktu kita untuk melakukan kehendak Tuhan atau sebaliknya? Saya berdoa ketika saya menyampaikan ini, saudara. Ini adalah hal yang sederhana, tetapi kita perlu pengurapan Tuhan untuk menangkap hal ini dengan baik. Hati-hati jemaat Tuhan, karena si jahat berusaha untuk mencuri dan merampas waktu saudara. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 berkata dengan jelas, Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup supaya engkau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang kasih kehidupan, tetapi pencuri, si jahat itu datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Waspada jemaat Tuhan, ingat hal ini. Dan ayat yang ke-17 dari Efesus ini berkata, sebab itu, sebab apa? Sebab apa? Itunya itu apa? Ayat sebelumnya. Ya, saya sedang mengajar Anda untuk membaca dan menganalisa apa yang dikatakan oleh firman. Sebab itu artinya ayat sebelumnya. Ya. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baca yuk. Kalau 2, semua ya, 2, 3. Kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab katakan, mana jemaat yang semangat? Bacanya lebih keras lagi dong. 2, 3. Kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab katakan bodoh. Ya. Jelas, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, sesuai dengan ayat ini, Tuhan katakan orang itu bodoh. Jadi ukuran seseorang itu bodoh atau pintar di hadapan Tuhan itu berbeda dengan ukuran manusia. Ya, mungkin, maaf, ada dari kita yang mungkin pendidikannya hanya sampai tingkat SD, atau bahkan mungkin belum selesai SD, belum lulus. Tapi engkau akan menjadi orang yang pintar di hadapan Tuhan ketika engkau mengerti kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang boleh punya gelar profesor, doktor, ketika dia tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab bilang apa? Bodoh. Siapa di sini yang mau jadi orang yang pintar di hadapan Tuhan? Angkat tangan saudara. Oh, puji Tuhan. Lalu yang tidak angkat tangan, apa pilihan saudara?
Sekali lagi. Anda sendiri loh yang milih loh ya. Siapa jemaat di tempat ini yang mau berkata, Tuhan, aku mau jadi orang yang pintar di hadapan Tuhan. Oh, puji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, sekali lagi yuk, diulang lagi yuk. Mengerti kehendak Tuhan. Kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, dibilang apa? Bodoh. Tapi kalau orang yang mengerti kehendak Tuhan, itu pintar di hadapan Tuhan. Ya, usahakanlah, saudara. Ada kata usahakanlah. Jadi untuk ngerti, untuk kita tahu kehendak Tuhan, untuk kita dianggap dalam pemandangan Tuhan menjadi orang-orang yang pintar itu tidak bisa sendirinya, nggak bisa otomatis, tetapi perlu usaha. Ya, kata mengerti dalam bahasa Ibraninya itu suniemi. Sudah pernah saya sampaikan, tetapi udah agak lama ya. Jadi suniemi itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham atau mengerti, tetapi mengerti dan bisa mempraktekkan itu dalam kehidupannya. Saya kasih contoh ini sekali lagi. Anda pasti ingat saya pernah sampaikan ini. Kalau dalam olahraga karate, ilmu bela diri karate itu ada dua hal. Yang pertama adalah kata. Jadi kalau dalam pertandingan, kata itu adalah karateka itu dia menampilkan jurus-jurus karate itu, tetapi tidak ada lawan. Dia cuman lakukan itu, dia cuman gerakkan tangan kakinya untuk melakukan jurus-jurus itu. Semakin melakukan dengan baik dan sempurna, maka dia dapat nilai yang bagus. Tetapi ada satu lagi, yaitu komite. Kalau komite itu, seorang karateka itu akan berhadapan dengan lawan. Dan dengan jurus-jurus yang ia pakai itu, ketika dia bisa mengaplikasikannya dengan tepat, dia bisa mengalahkan lawan itu dan dia menang, saudara. Nah, suniemi, mengerti tadi, itu seperti halnya komite ini, saudara. Kita ngerti firman, tapi gak melakukan, buat apa? Banyak orang pintar ngomong firman, banyak orang pintar ngutip ayat Alkitab, meskipun kadang-kadang keluar dari konteksnya. Banyak orang sedikit-sedikit ngomongnya Tuhan, ngomongnya rohani, saudaraku, tetapi dia tidak pandai untuk menghidupi firman itu dalam kehidupannya. Tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan, suniemi tadi, kita mengerti dan kita melakukannya. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Ayat yang sangat sering kita dengar dan kita baca. Saya suguhkan kembali pagi hari ini, kita baca sekali lagi bersama-sama. Semuanya dengan semangat. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita memang masih hidup di dunia, ya, sekolah di dunia ini, bekerja di dunia ini. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita masih tinggal di sini, saudara. Tetapi warningnya gini, jangan jadi serupa. Dunia di sini berbicara tentang sistem dunia, bukan tempat, ya, tetapi sistemnya, nilai-nilai dunia itu. Dan Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam update King James Version, versi King James Version yang sudah diupdate, saya menemukan, saya buka dan saya cari, saya menemukan di sana kata pembaharuan budi itu by the renewing of your mind. Artinya adalah pembaharuan cara berpikirmu, saudara. Di sini kita semakin mengerti, ya. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan dan mengaplikasikannya, itulah suniemi.
seperti karateka tadi, komite tadi, ya. Dan bagaimana kita bisa melakukan hal itu, saudara? Dimulai dari pembaharuan pikiranmu. Seseorang yang cara pikirnya berubah, maka perilakunya berubah. Banyak orang berjuang, berpikir dia bisa berubah dengan kekuatannya. Tetapi kalau dia tidak dimulai dengan pola pikirnya, saya pastikan tidak mungkin berubah. Saya mau berhenti ngerokok. Kalau cuman pingin coba dengan kekuatannya, tidak bisa. Tapi kalau dari pola pikirnya berubah, bahwa rokok ini tidak baik, rokok ini merusak kesehatan saya, rokok ini membuat tubuh saya jadi sakit, sedangkan firman Tuhan berkata tubuhku adalah bait Roh Kudus. Karena itu aku harus berhenti merokok. Bukan karena takut sakit, bukan karena takut vonis dokter, ya, tetapi renewing of your mind, dirubah di pola pikirnya. Karena itu aku mau hidup sehat, karena tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tidak mau masukkan hal-hal yang sia-sia lagi dalam kehidupanku. Dan ketika ada dorongan daging untuk lakukan itu, maka pikirannya sudah berubah, perilakunya berubah. Orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, dia cuma bilang aku enggak mau, cuman gitu, enggak bisa. Robah dari pola pikir dulu. Kalau aku sudah ditebus oleh darah Yesus, hidupku yang dulu berdosa sudah dibeli, sudah dikuduskan, dan aku enggak boleh lagi main-main dengan dosa. Kalau aku main-main dengan dosa, aku tidak menghormati dan tidak menghargai pengorbanan Yesus. Berdasarkan pola pikir yang dirubah tadi, seseorang pasti akan berubah perilakunya. Nggak bisa ngampuni, cuman berusaha dengan kekuatan sendiri. Aku tuh pingin ngampuni Pak Pendeta, pingin ngampuni dia, tetapi nggak bisa. Coba robah dari pola pikir kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, kalau seseorang dia benci kepada saudaranya, maka Alkitab katakan dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di bagian yang lain, kalau seseorang mengampuni saudaranya, maka Bapa mengampuni orang itu. Tapi kalau orang itu tidak mengampuni, Bapa pun tidak mengampuni. Karena aku masih banyak kesalahan, aku masih banyak kekurangan, aku masih perlu pengampunan Tuhan setiap hari, setiap saat dalam kehidupanku. Aku pun sadar aku tidak sempurna, aku punya banyak kelemahan. Karena itu aku pun mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kalau pola pikirnya berubah, perilakunya juga pasti berubah. Jangan heran kalau tidak mengerti hal ini. Banyak orang ke gereja, saudara, tahunan, belasan tahun ke gereja, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Kayak gitu terus, ya. Hidup gak sungguh-sungguh ya kayak gitu terus. Hidupnya masih kompromi-kompromi, kadang-kadang nipu-nipu, tukang-tukang bohong, ya kayak gitu terus. Gak pernah berubah, saudara. Karena gak alami perubahan dari pola pikirnya. Kalau cara pikir atau pola pikir berubah, maka perilakunya akan berubah. Bagian B ayat ini yang saya berikan warna merah, perhatikan. Baca sama-sama, 2, 3. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sampai di sini yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jadi di bagian pertama tadi renewing, ya,
pembaharuan budi, dirubah dari pola pikir dulu, sehingga kita bisa bedakan manakah kehendak Allah. Sudah perhatikan ini. Kalau seseorang tidak alami pembaharuan pola pikir, berarti dia tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah. Karena itu jangan heran kalau bertahun-tahun jadi Kristen, sudah dibaptis, sudah pelayanan sekalipun, kalau pola pikirmu gak pernah dirubah oleh firman, kamu gak ngerti kehendak Tuhan. Masih hidup dalam kesia-siaan. Ingat, hidup sia-sia itu apa? Hidup yang cuman sekedar hidup, tidak tahu hidup itu untuk apa. Perubahan cara pikir itu akan menolong kita, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Saudara, kalau saya tidak pernah mengalami perubahan pola pikir, maka saya akan alami kesulitan untuk membedakan manakah kehendak Allah. Jangankan melakukan, ya, ngerti aja susah, saudaraku. Mari kita belajar untuk tangkap hal ini, saudaraku. Kalau hidup kita untuk menggenapi kehendak Tuhan, berarti kita harus mulai dirubah dari pola pikir kita. Maka kita akan mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Kehendak Tuhan yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sesuatu yang baik tidak selalu itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak Tuhan, pasti itu baik. Good is not always God's will, but God's will is always good. Kehendak Tuhan itu pasti baik bagi saudara. Kehendak Tuhan itu berkenan, bahkan sempurna, saudaraku. Amin, saudaraku. Contoh, saya mau tanya, datang kebaktian, datang ibadah gini baik enggak? Baik? Coba regu A, datang kebaktian baik enggak? Regu B, datang kebaktian baik enggak? Pertanyaan yang kedua adalah, berkenan enggak? Nah, dari sini kalau ada kata pertanyaan berkenan enggak? Belum tentu. Berkenan atau tidak itu tergantung bagaimana ketika saudara datang ke tempat ini. Apa yang mendorongmu datang ke tempat ini? Ah, enggak enak, kan saya Kristen. Nanti kalau saya enggak datang, pas ketemu sama Pak Andi nanti saya ditanyain. Kalau datang kebaktian cuman hanya untuk memuaskan hasrat agamawi, saudaraku. Kalau aku nggak ke gereja kok rasanya berdosa banget gitu loh. Dan sepanjang minggu itu kayaknya hidupku terkutuk. Karena itu aku datang ke gereja. Karena itu jangan heran kalau orang yang demikian datang ke gereja pulang, dia tidak alami apa-apa dalam kehidupannya, saudara. Ada orang yang datang ke gereja tapi hanya untuk cari sesuatu. Kalau di kota besar ada yang datang untuk cari kolega bisnis. Siapa tahu nanti aku ketemu rekan bisnis. Dan siapa tahu nanti ada yang mau beli barang-barang yang aku tawarkan. Jadi pertanyaan berkenan enggak? Ini cuman kita yang bisa jawab loh, saudara. Pelayanan, oke? Pelayanan baik enggak? Regu A? Regu B? Pertanyaan saya gini, berkenan enggak? Belum tentu. Saya khotbah baik enggak? Baik. Berkenan enggak? Belum tentu. Kalau saya khotbah, kalau saya pelayanan hanya untuk cari popularitas, hanya untuk cari duit, tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau kita pelayanan hanya sekedar ikut-ikutan pelayanan, tetapi tidak dimulai dari kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Pelayanan itu apa sih saudara? Ini loh, bawa hidup kita, bawa hidupmu di hadapan mezbahnya Tuhan, dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Korban yang sempurna atau korban yang cacat? Kalau kita menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga hidup kita, nggak ngawur, hidup sesuai dengan kebenaran firman, mengizinkan Kristus bercahaya dalam kehidupan kita. Ketika engkau melayani, itu adalah korban yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Untuk ngerti gitu gimana Pak? Harus alami pembaharuan budi. Budi itu bukan nama orang, budi maksudnya. Tapi alami pembaharuan pola pikir tadi loh. Renewing of your mind. Dirubah dari pola pikir, maka seseorang itu akan mengerti. Dan ketika mengerti melakukan, perilakunya pun akan berubah. Kalau gitu mendingan saya nggak pelayanan lah Pak. Tanggung jawabnya berat. Kalau Anda memang tidak siap untuk menjaga hidupmu dengan baik, saya bukan melarang Anda pelayanan, tapi saya cuma bilang gini, pelayananmu sia-sia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Hari ini seusai ibadah akan dibuka kesempatan untuk melayani. Nanti di depan ada beberapa bagian, ada bagian praise worship, ada multimedia, ada pelayanan jemaat, ada pelayanan masyarakat. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita yang standby di sana. Dan Anda di sini yang belum terlibat dalam pelayanan dan Anda siap untuk melayani. Ingat, siap atau tidak itu bukan sesuatu yang karena kekuatan kita. Tetapi orang yang siap melayani adalah yang berkata gini, Tuhan, aku hidup, gak mau hidup sia-sia. Aku hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan melayani itu adalah perintah Tuhan. Jangan sampai kita mati, tetapi kita belum melakukan kehendak Tuhan. Saya mendorong saudara, keluar dari tempat ini, Anda yang belum melayani, renungkan baik-baik dan katakan, Tuhan, aku tidak mau hidupku sia-sia, aku mau terlibat dalam pelayanan. Ada beberapa yang perlu diisi, dan nanti ada beberapa bidang yang perlu adakan audisi, tentunya ada persyaratannya ya, saudaraku ya, supaya pelayanan kita nanti adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, pertimbangkan ini baik-baik saudara. Saya ada di tempat ini untuk mendidik saudara, supaya Anda mengerti, Anda hadir bukan cuma sekedar datang ibadah loh, tetapi Anda mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Mulailah dengan pembaharuan pola pikir. Dan engkau mengerti serta melakukannya. Amin untuk firman Tuhan.